Selamat siang. Di sini kita lagi di dekat tepian kopi. Sini aku, Pinten, ada Nawila, Kayla, Abong, Valisa, dan Rido. Di sini kita bakal jelajah arsitektur tentang Kampung Pelangi. Kampungnya tuh ada di sana. Tapi dari kafe ini itu udah termasuk bagian dari Kampung Pelangi. Oke. Di sana ada gang 1, di sini nanti ada gang 1 sampai 5. Nanti tinggal jalan aja. Mari kita lihat gimana arsitekturnya. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini saya Rido. Saya akan mengajak Anda semua berkeliling sekitar gang 1 sampai 3 di Kampung Pelangi. Kita mulai dari gang 1. Oke. Di sini, guys. Itu yang dilihat di kamera ini ada aksesnya itu adalah jembatan-jembatan yang menyerupai seperti ini. Sebelah situ juga. Sebelah sini juga. Gitu. Oke, jadi di sini kita akan menuruni gang 3. Di sini masih berdampingan sama kuburan ini. Konon katanya ini adalah kuburan para leluhur. Kita akan menyusuri jalan menuju gang 1. Oke. Jadi beberapa warga membuka usaha berkat adanya Kampung Pelangi ini. Jadi semua kampung ini tuh kampung biasa aja. Cuman oleh pemerintah dan warga dijadikan suatu objek yang menjadikan kampung di tengah kota ini menjadi lebih menarik. Jadi di sini terdapat sebuah mural yang sudah mulai pudar catnya karena sudah lama sekali ya ini Kampung Pelangi berdiri. Ini gang 1 RW 4. Di sini ada Wingko Babat, salah satu sarana perdagangan. Nah, di sini tuh banyak banget rumah-rumah yang jadi tempat berdagang. Ada es pelangi, es kepal Milo, es jus. Ini sarana perdagangan semua banyak banget di gang 1 nih, guys. Kayaknya di gang 1 ini banyak banget tembok-tembok yang di mural. Kondisi rumahnya begini di gang 1. Dan ini akses jalannya, guys. Di sini banyak banget gambar-gambaran mural. Ini akses jalannya berkelok-kelok ya. Nah, di tahun ini mungkin gang 1 belum ada pengecatan kembali karena masih banyak terlihat cat-cat yang pudar. Nah, di sini berada di antara gang 1 dan gang 2 seperti yang ditunjukkan. Ini dia. Kita mau ke jalur panjang. Ini ada naik lagi. Kondisi sangat padat sekali. Rumah di antara rumah saling berembitan. Oke, kita akan menuju jalur panjang.
buat sendiri. Seperti ini. Rata-rata kondisi aksesibilitas yang ada untuk naik beberapa jalan tidak dapat dinaiki menggunakan sepeda motor, hanya dapat berjalan kaki. Oke, kali ini kita akan trekking ke Gang 3 seperti yang dikatakan pada peta ini. Nah, kita ada di sini Gang 3 masuk. Kita akan menyusuri gang tersebut dan melihat apa keunikan yang terdapat di dalam gang itu. Oke. Jadi seperti ini suasananya, guys. Jadi ada rumah yang dak terawat. Kita langsung masuk ke dalam gang tersebut. Sugeng rawuh neng RT 9 RW 4 Semarang. Di sini seperti ada Taman Boga. Berikut kondisi sanitasi. Air kotor dari atas mengalir ke dalam sini, lalu dialirkan menuju ke sungai. Nah, jadi Kampung Pelangi ini mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu rumah yang berwarna-warni beserta pura-pura yang ada di sekitar ini. Tapi karena sudah lama juga waktu peresmian dan waktu pembangunan, beberapa akses sudah mulai pudar, jadi tidak seperti yang dulu lagi, seperti yang pada tahun 2017. Kampung ini awalnya merupakan kamar kumuh pada penduduk yang kini dirubah menjadi kampung ikonik dan terkenal yang saat ini menjadi Kampung Pelangi. Oke, jadi gang 1 sampai 3 terdapat keunikan sendiri seperti cat-cat itu, namun terdapat beberapa kekurangan dari rumah yang tidak layak huni, rumah yang sangat terbitan, sangat padat penduduk. Untuk sistem sanitasi sendiri sangat minim, tapi lancar dikarenakan airnya berkontur sehingga air sudah turun dan jatuh ke dalam sungai. Oke, sekian dari gang 1 sampai gang 3. Thank you. Ciao. Sekarang kita lanjut. Di sini tuh ada bagian dari Gang 4 ini depannya. Jadi dari jalan apa namanya? Wonosari. Nah, Wonosari. Nah, ini dari jalan depan ini yang banyak bunga-bunga itu. Nah, masuknya dari sini, guys. Ini bagian dari Gang 4. Nanti masuk terus lewat jembatan ini dan shoo, kita ke sono atas sana. Tapi fun fact banget ya, ini muternya gimana? Kita muter dulu sebentar. Ini kita lagi ada di bagian depan. Nah, fun factnya tiap gang itu ada jembatan penghubungnya. Jadi bisa dilihat di situ itu gang 3. Sono 2, 1, sono, nah itu 5, 6 dan seterusnya jauh. Oke, kita bakal langsung aja. Kemana ada? Kita langsung shoo. Nah, di gang 4 ini juga ada saluran sanitasi yang dimana dari jalan itu ngalir langsung ke bawah, jadi masuk ke got ini nanti langsung dialirin ke sungainya. Selain itu juga terdapat masjid di gang 4 ini, dan masjid ini juga jadi tempat seperti tempat mengaji untuk anak-anak. Apa tuh bang? Nah, di sini guys. Jadi kita maju lagi sampai nemu ada belakang kiri. Jadi kita lanjut ke gang 5. Oke. Kita lewat bawah aja kita pulang ya. Capek. Yuk. Nah. Kita di belakang kita ada pos kamling guys. Jadi kita belok kiri buat ke gang 5. Yosh, let's go. Iya dong. Risiko jatuh. Nah, ada di gang 5 guys. Tadi kita lewat atas ini dari gang 4.
Poin. Kita bakal lanjut sama sini ke gang 6. Sepakat. Oh, zoom dulu, Di cium. gang 6 guys. Dengan rintangan yang sangat Su. Sepakat. Oh. Ini adalah jalan menuju puncak gang 6. Mana? Oh iya. Ini adalah drainase di gang 6. kita sebetulnya mau naik ke atas tapi karena medannya sangat curam dan kaki kita pun sebenarnya nggak ada persiapan takut ada terjadi cedera ya guys ya. Kaki sudah sangat sakit. Lihat kaki sudah sakit, coy. Sudah sangat sakit dan sudah mulai malam jadi kita tidak bisa untuk naik ke atas. Bye bye all. Lihat dulu. Lanjut ke yang lain. Kita kasih dulu pemandangan dari gang 6. Oke, jadi sekarang kita ada di gang 7. Nah, untuk gang 7 ini sebenarnya nggak terlalu banyak, bisa dibilang point of interest ya, atau tempat-tempat yang bisa dikunjungi, karena gang 7 ya coba jalan kecil yang ya literally kanan kiri rumah. Cuman gang 7 ini itu bisa dibilang jalan belum yang paling pojok, cuman kalau misal kita jalan langsung dari gang 1 itu kita nggak bisa langsung ke gang 8, jadi gang 7 ini paling mentok. Nah, untuk ke gang 8 nanti kita perlu turun, kita lewat jembatan, turun, kita lewat jalan raya, baru kita bisa ke gang 8 gitu. Sebenarnya untuk gang 7 sendiri ya, itu tetap masih beberapa rumahnya masih warna-warni ya, layaknya rumah apa, layaknya Kampung Pelangi lah. Cuman ya kayak ada warung, terus tadi di atas ada musola, mungkin nanti saya tunjukin musolanya. Udah sih. Terus untuk akses ke gang 7 sendiri ini bisa lewat bawah, tapi cuma bisa sampai sini doang setengah, nggak bisa sampai atas puncak banget. Kalau mau ke atas puncak banget nanti itu bisa lewat gang 4, gang 1 juga bisa, jadi nggak semuanya bisa naik ke gang 7. Oke, kita lanjut ke gang 8. Jadi ini merupakan musola yang tadi aku bilang, itu musola yang ada di gang 7. Nah, musola ini itu jadi salah satu tempat alternatif beribadah mereka, karena daerah sini itu jauh dari masjid. Masjid itu ada di gang 4 atau 5 kayak. Jadi mereka bisa beribadah di musola yang lebih dekat. Namanya tuh musola Al-Falah. Di sini itu letaknya persis di samping apa nama gang 7. Dari sini juga ada ruang pengelola untuk makam Nyai Beritik seperti itu. Oke, di sini ada yang menarik. Jadi karena emang Kampung Pelangi itu punya lahan yang bisa dibilang cukup sempit, jadi beberapa sini itu memanfaatkan lahan dengan cara mereka bikin cantilever kayak gini. Jadi cantilevernya itu bangunan mereka ada di atas gang jalan yang emang itu buat akses utama. Contohnya di gang 7 ini itu ada satu rumah ya kayak gitu. Oke, kita lanjut. Oke, jadi ini itu jalur ke gang 8. Nah, di sini tuh kita lewat kayak bisa dibilang samping atau belakang sekolah gitu, dan jalurnya tuh jadi belakang sana itu adalah bisa dibilang pintu masuk juga, sama mungkin biasa dipakai tempat parkir. Nah, ini tuh ada di belakang sekolahan, di mana di depannya tuh ini tuh SD sekaligus TK Yus gitu. Nah, di sana juga ada musola Al-Furqon yang ya bisa menjadi alternatif tempat untuk ibadah dari warga di sini. Oke, kita mungkin bakal langsung ke gang 8 ya. Oke, jadi sekarang ini aku udah ada di gang 8. Coba jadi gini, Kampung Pelangi ini itu kan punya 8 gang, di mana tiap gang itu tuh kayak tiap jalan lah buat itu dari bawah sampai ke atas gitu. Nah, untuk gang 7 sama gang 8 itu bisa dibilang coba sebagai akses jalur buat ke Kampung Pelanginya. Jadi
literally di gang 7 tadi, kayak gang 7 cuma ada warung-warung dan ada musola. Di gang ini, di gang 8 ini karena emang gang paling pojok ya, dan nggak kayak gang-gang lain. Gang-gang lain tuh antar gang tuh bisa lewat, kayak ada jalur cepatnya gitu. Nah, gang 8 ini tuh nggak ada. Jadi ini coba sebagai akses aja, akses utama dari warga, dari Kampung Pelangi dari atas tadi ke bawah. Nah, ternyata tuh ada jalannya dari gang 7, enggak gang 7 juga. Dari atas ke bawah sini. Cuman itu tuh jalannya sangat kecil dan emang bisa dibilang cuma buat ya akses jalan naik turun aja, bukan sebagai jalur yang wisata yang ada warungnya atau ada musola, akses kayak edukasinya itu nggak ada. Jadi di sini ya udah coba akses utama. Jadi tadi di depan sana juga itu ada SD, bisa dibilang tadi kita tuh lewat, kalau dari atas ya mau ke sini tuh kita lewat belakang SD dan lewat tempat parkirnya gitu. Justru unik sih, cuman ya gila minusnya di gang 5, kalau tadi gang 7 masih ada warung, di gang 8 ini tuh udah nggak ada apa-apa. Jadi ya udah coba tembok rumah sebelah, di sebelahnya hutan yang di atasnya pasti ada kuburan. Mungkin segitu sih untuk jelajah arsitektur dari Kampung Pelangi ini. Ya tadi udah jelasin juga sama teman-teman yang lain, aku juga udah jelasin, dan mungkin nanti kita bakal rangkum lagi untuk kelebihan dan kekurangan dari Kampung Pelangi ini. Oke, segitu aja dari aku, terima kasih, bye bye. Nama saya Dan Selawi Dantus Kemendan Selamat. Saya Kemendan Kokam, mantan Kemendan Kokam di Kota Semarang. Kokam itu adalah sebuah ormasnya Ortum Muhammadiyah. Kebetulan saya berkecimpung juga di Muhammadiyah, di Ormas Islam Muhammadiyah di Indonesia. Nah, di sini kalau di RW ini, lingkungan ini saya adalah tokoh sekaligus inisiator Kampung Pelangi, sekaligus sekretaris RW. Oke, jadi tadi kita udah sempet nih bincang-bincang, ngobrol-ngobrol sama karena kita nggak sempet ketemu sama ketua RW 3, jadi kita ngobrol sama sekretarisnya. Cuma yang menarik adalah ternyata sekretaris RW 3 ini itu merupakan pendiri atau motor atau penggerak dari Kampung Pelangi itu sendiri, teman-teman. Oke, karena kita tadi bertemu dengan sekretarisnya atau pendirinya langsung, kita tanya-tanya nih tentang sejarahnya Kampung Pelangi ini. Oke, untuk namanya sendiri tadi namanya tuh Dan Selawi. Oke, Dan Selawi ini dulu tuh dia mendirikan kampung ini karena bisa dibilang kampung ini itu ada di tengah kota. Namun kampung ini tuh bisa dibilang dulu cukup kumuh seperti itu. Nah, lalu Dan Selawi itu berupaya untuk mengajak masyarakat di sini dari RW 3, RW 4, karena waktu itu posisi Dan Selawi merupakan ketua RW. Jadi beliau itu berinisiatif untuk mengajak warga-warganya dan dibantu sama pemerintah juga untuk mendirikan Kampung Pelangi ini. Oke, mungkin aku bakal jelasin lebih dalam nih tentang sejarahnya, tapi ada yang unik di sini, yaitu papan nama Kampung Pelangi ini. Kenapa unik? Karena papan nama ini itu berada di bisa dibilang titik paling puncak dari Kampung Pelangi ini. Karena geografis Kampung Pelangi itu sendiri itu perbukitan ya, jadi kalian bisa lihat di sana itu bawah dan di situ ada rumah-rumah. Oke, dan uniknya lagi papan nama ini itu ada di atas, betul, ada di atas pemakaman. Bisa dibilang pemakaman paling luas satu Semarang, bahkan satu Indonesia. Namanya itu pemakaman Bergota. Nah, itu tadi bikin unikan dari papan nama ini sendiri. Oke, aku bakal jelasin lebih jauh tentang sejarah Kampung Pelangi ini. Oke, untuk secara geografis, secara sejarah ya, tempat ini itu namanya tuh Kampung Bergota, atau bisa dibilang dulu tuh Pelabuhan Bergota. Nah, dulu ya ini itu merupakan daerah pesisir, dan di sana tuh laut tuh. Itu zaman penjajahan. Nah, selanjutnya kampung ini tuh berubah nama menjadi Kampung Wonosari. Nah, Kampung Wonosari ini sendiri dari dulu tuh merupakan bisa dibilang kampung yang penduduknya tuh relatif
memiliki ekonomi yang cukup rendah. Nah, setelah itu pemerintah itu mulai membangun di sini ruko-ruko toko-toko bunga itu di bawah itu tuh ada beberapa ruko-ruko bunga. Nah itu mulai dibangun tuh sama pemerintah, diperbaiki, diperbagus lah. Nah, waktu itu dan Slawi itu melihat nih bawahnya kok udah cakep, tapi atasnya kok bisa dibilang belakangnya tuh kok perkampungan kumuh gitu, kayak kurang enak dilihat aja kalau dilihat dari bawah ya. Apalagi kan sana ada pavilion di Gunung Kiro. Kalau dilihat tuh kayak kurang enak banget. Kok bisa ada kampung di tengah kota tapi itu kumuh gitu, nggak enak dipandang gitu. Oke. Setelah itu dan Slawi itu menginisiasi warga-warganya minta support dan dukungan dari warga-warganya untuk menjadikan kampung ini sebagai kampung wisata. Nah, pada saat itu dan Slawi itu memang berniat berinisiatif untuk membuat Kampung Pelangi ini menjadi kalau bisa dibilang tuh tempat apa ya, apa sih, tempat jadi tempat wisata nih. Nah makanya dan Slawi itu membuat sebuah ini itu dibantu sama warga-warga dan beliau juga meminta bantuan dari pemerintah. Dari yang awalnya tuh bisa dibilang ini tuh pelabuhan, berkembang jadi perkampungan yang bisa dibilang relatif berisi keluarga-keluarga para mampu atau ya kampung kumuh lah. Dan kampung ini tuh akhirnya bisa berkembang menjadi Kampung Pelangi, yang dimana Kampung Pelangi ini itu menaikkan tingkat dari warga-warga di sini. Jadi dari awalnya kampung kumuh jadi kampung wisata, dan itu pun menaikkan pendapatan warga-warga yang ada di sini karena mereka bisa buka warung, mereka bahkan kegiatan-kegiatan di sini pun mensupport untuk dari warga-warganya itu untuk berkembang. Karena udah Slawi bilang tadi di sini tuh beberapa kali sempat diadakan workshop, di sini sempat diadakan pelatihan-pelatihan untuk warganya agar dari SDM-nya sendiri itu bisa berkembang dan Kampung Pelangi itu bisa maju. Seperti itu ya. Untuk kegiatan warga di Kampung Pelangi ini itu juga banyak. Jadi bukan cuma mungkin bersih-bersih ya, tapi di Kampung Pelangi ini juga mungkin sebelum pandemi waktu itu sempat diadakan festival Kampung Pelangi. Nah cuman karena waktu itu terpotong pandemi, jadi festival itu belum diadakan lagi, dan rencana tahun depan di Kampung Pelangi itu bakal diadakan lagi untuk festival Kampung Pelangi. Jadi ditunggu aja nih teman-teman untuk festivalnya. Oke, di sini aku juga bakal jelasin tentang festival Kampung Pelangi tadi ya. Jadi festival Kampung Pelangi itu diadakan selain untuk meningkatkan taraf warga Kampung Pelangi di sini, kegiatan itu untuk meningkatkan daya tarik dari Kampung Pelangi ini sendiri. Jadi kegiatan di festivalnya tuh banyak banget. Dulu tuh tadi kata The Slawi itu ada lomba mural, di mana kalau kalian ke Kampung Pelangi ini di beberapa sudut jalan itu emang banyak mural-mural. Ditambah namanya juga Kampung Pelangi kan, jadi harus warna-warni. Terus ada banyak lagi, ada lomba mancing karena di bawah ada sungai dan warganya banyak yang sering berkegiatan di sungai itu. Bukan untuk mencuci ya, tapi untuk mancing gitu. Dan banyak lagi aktivitas warga yang sering dilakukan di sini, dan fasilitasnya pun lengkap banget yang nanti bakal kita jelasin, bakal teman-teman jelasin. Di sini pun daerah yang sebenarnya bisa dibilang cukup strategis ya untuk Kampung Pelangi ini karena dekat dengan kota. Misal pun mereka mau mencari pengunjung itu lebih mudah juga karena lebih gampang dijangkau. Bahkan tadi kami sempat ketemu sama beberapa turis asing dari luar negeri, ada dari Belanda, ada dari Italia. Cukup banyak emang. Dan kami juga bilang di sini banyak turis yang datang, apalagi waktu opening, karena ini kan opening tuh 2013 kalau nggak salah, 2013 gitu. Terima kasih, bye bye.